kulli syai'in mazidah, ada makhluk langkah akhir menggunakan, jangan kau meremehkan menggunakan orang-orang yang di bawahmu boleh jadi adalah kekurangan secara fisik. Apa lanjutan maksud dari falikuli syai'in mazidah? Setiap sesuatu pasti punya kelebihan. Oleh karena itu kita sama-sama gerakkan, kita sadarkan semuanya bahwa tidak ada yang ingin terlahir tidak sempurna. Tidak ada orang yang lahir dalam keadaan cacat, tetapi takdir Allah akan berbeda. Alladzi khalaqakum jadi jadikan bahwa Kristen itu ada khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup mati hidup itu adalah ujian. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang kemudian mendapatkan ujian. Boleh jadi kita hari ini tidak di posisi orang yang anaknya punya anak-anak yang ABK, anak-anak berkebutuhan khusus. Oleh karena itu, ini adalah salah satu komitmen Kementerian Agama untuk memberikan layanan berdampak, layanan unggul, layanan yang tidak membeda-bedakan siapa dia. Oleh karena itu, ini juga harapan tentunya buat kita semuanya, harapan kita sebagai orang tua, harapan kita sebagai guru, harapan kita sebagai lembaga madrasah untuk sama-sama mengembangkan pendidikan inklusi. Bahasanya tidak SLB, tetapi inklusi. Ada yang lebih halus, walaupun mereka sesungguhnya anak-anak yang luar biasa. Oleh karena itu, kita berharap untuk sekalian bahwa acara hari ini tidak berhenti secara seremoni, tidak hanya berhenti sebatas regulasi, tetapi mari benar-benar ada aksi nyata dari luar kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan. Oleh karena itu, terima kasih dan apresiasi bagi ibu-ibu dan wanita yang mengadakan acara kesempatan hari ini untuk sosialisasi pendidikan inklusi, moderasi beragama dan memberikan bantuan untuk RA Purwanika Magetan. Yang terakhir, mudah-mudahan kita yang hadir kemudian nanti juga menjadi sahabat untuk yang tidak hadir, bahwa keluarga besar Kementerian Agama Magetan mudah-mudahan menjadi mata bagi anak-anak yang kesulitan melihat peluang. Nah, kamu tidak sendiri. Banyak orang yang kemudian memperhatikan nasibmu. Kita jadi penguat anak-anak atau orang-orang yang lelah karena sudah dijadikan stigma buruk, dicap anak-anak yang repot, anak-anak yang repot hidupnya dengan orang lain, anak-anak yang sering membuat onar. Dan mudah-mudahan kita bisa memberikan pelukan hangat untuk siapa? Untuk orang-orang yang merasa berbeda dengan kita. Mereka istimewa, mereka butuh kepedulian, butuh perhatian kita semuanya. Oleh karena itu, selamat bergerak ibu-ibu semuanya, dimulai dari RA, RI, MTS, dan jenjang-jenjang yang lebih tinggi. Mudah-mudahan ini sebagai tanggung jawab kita secara moral maupun spiritual, agar anak-anak yang sama-sama makhluk Allah itu benar-benar mendapatkan perlakuan yang tidak diskriminatif. Barangkali hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum. Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berjalan. Acara yang ketiga adalah sambutan ketua dan wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan. Acara yang keempat, pembacaan doa. Sebelum saya
saya melanjutkan sambutan saya, izinkan saya ingin mengenal lebih dekat Ibu Ketua Dharma Wanita yang baru, yang beberapa waktu dilantik di Gambir. Mohon nanti yang saya panggil, silakan maju ke depan untuk memperkenalkan diri. Dharma Wanita Persatuan MIN 16 Magetan, hadir. Ada Ibu Nurmidiati. Selanjutnya, baik, silakan memperkenalkan diri, namanya Ibu, kemudian suami. Inklusi adalah pelayanan bagi yang berkebutuhan khusus. Sekolah inklusi adalah sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan peserta didik berkebutuhan khusus untuk belajar di sekolah atau di madrasah yang terdekat di kelas normal atau kelas biasa bersama teman-teman seusianya. Artinya, madrasah tidak boleh menolak siswa-siswi berkebutuhan khusus. Istilahnya kalau anak berkebutuhan khusus sekarang anak spesial, maka kita berikan pemahaman, berikan pengertian, berikan ruang gerak untuk mengapresiasi minat, bakat, potensi, kemudian mempersiapkan fasilitas, sarana yang memadai, serta mempersiapkan guru pendidik atau guru pendamping bagi peserta yang berkebutuhan khusus. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi pendidikan inklusi, moderasi beragama, dan pemberian bantuan untuk RA Perwanita Magetan dengan tema Bersama Dharma Wanita Persatuan kita wujudkan kesetaraan pendidikan anak melalui Bunda Inklusi dinyatakan dimulai. Salam inklusi. Aku, kamu, kita setara. Yang agama kabupaten proses di mana setiap orang terlepas dari jenis kelamin, asal, etnis atau suku, usia, disabilitas, opini politik, agama, afiliasi, dan preferensi pribadi dapat mengakses dan berpartisipasi penuh dalam segala aspek masyarakat seperti halnya sebagai anggota masyarakat. Program ini mendorong ASN dan ibu anggota Dharma Wanita untuk berperan untuk peduli pada ibu, anak yatim, duafa, dan fakir miskin dengan memiliki keluarga binaan. Pendidikan inklusi itu tujuannya adalah menyetarakan. Jadi nanti intinya adalah anak-anak yang berkebutuhan khusus akan sama-sama belajar di sekolah reguler. Jadi nanti ini kedepannya ini akan setara, akan tidak ada pembedaan antara yang normal dengan yang memiliki kebutuhan khusus. Harapannya seperti itu pemerintah ke depan, sehingga nanti dalam hal ini seperti juga moderasi beragama. Moderasi beragama itu di sekolah tidak boleh membedakan baik dalam pengajaran maupun dalam belajar anak itu. Jadi semuanya itu sama, tidak ada beda antara yang kalau moderasi beragama antara agama Islam dan dengan agama lainnya itu disatukan, disamakan, tidak ada diskriminasi. Tapi kalau inklusi ini adalah tidak ada diskriminasi kepada yang berkebutuhan
kebutuhan khusus. Kebutuhan khusus di sini banyak sekali. Ada misalnya autis. Mungkin ada di sekolah panjenengan yang mengalami autis. Adanya fasilitas. Karena selama ini yang memiliki fasilitas itu memang berada di SLB. Tapi nanti ke depan itu negara, pemerintah harus siap menyediakan fasilitas bagi mereka yang berkebutuhan khusus. Next, kemudian tujuan pendidikan inklusif adalah memberikan semua siswa, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus, akses yang sama terhadap pendidikan di kelas bersama siswa lainnya. Jadi tujuannya itu kemudian menciptakan suasana belajar yang ramah dan mendukung, di mana semua anak merasa dihargai dan diterima. Ya, inilah yang dihargai, inilah anak-anak perlu perhatian khusus, utamanya mereka yang berkebutuhan khusus. Jadi kita perlu di sini adalah sebagai guru pendamping. Jadi guru pendamping yang khusus melayani kepada mereka yang berkebutuhan khusus. Ternyata negara, pemerintah masih butuh guru pendamping. Ya, itu yang paling utama. Kemudian tugas Ibu Dharma Wanita Persatuan yaitu menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, yang tidak hanya menghargai perbedaan tetapi juga mendukung keberagaman masyarakat, karena masyarakat kita bermacam-macam, beragam, berbeda suku, etnis, dan semuanya itu mari kita sama-sama kita rangkul, kita bimbing, kita bina, kita edukasi demi negara bangsa kita Indonesia. Semoga kita dalam menyambut Indonesia Emas tahun 2045 sukses dan lancar dan diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala demi mencerdaskan anak didik kita semua. Kemudian pendidikan inklusif itu melalui 3 cara. Yang pertama adalah mindful learning. Mereka belajar dengan fokus dan penuh kesadaran. Kemudian melalui mindful learning membantu siswa menemukan makna dari apa yang mereka pelajari dari mindful learning. Kemudian melalui joyful learning mereka menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Perlu saya sampaikan di sini dalam hal penuh fokus, dengan fokus dan penuh kesadaran, artinya dalam belajar guru membimbing harus penuh keikhlasan dan sabar menerima anak didik yang memang perlu dipelajari atau diberi pembelajaran dengan pendampingan kepada khususnya mereka yang berkebutuhan khusus. Kemudian membantu siswa menemukan makna. Jadi diharapkan dalam inklusi, pendidikan inklusi ini anak-anak itu merasa memiliki percaya diri walaupun ada kekurangan. Jadi dia merasa dihargai dan mereka keberadaannya itu diakui walaupun dalam kekurangan yang mereka miliki. Alhamdulillah kita yang hadir ini insya Allah semuanya sehat ya, sehat walafiat dan diberikan Allah
kelebihan, yaitu normal semua yang kita miliki semuanya baiknya. Kemudian untuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena yang telah dilebihkan kepada kita hendaknya bersikap berbuat baik, dan kita senantiasa berbuat baik kepada semuanya yang ada di masyarakat, di lingkungan kita semuanya. Baik, salam moderasi. Ini sebaiknya kita tidak langsung percaya dulu kepada berita hoax. Kita harus menelusuri. Setelah mengikuti sosialisasi pendidikan inklusi ini, kira-kira tindak lanjut apa yang akan Ibu laksanakan di sekolah atau madrasah Ibu? Terima kasih untuk pertanyaannya. Setelah saya mengikuti kegiatan sosialisasi pendidikan inklusi, akan menindaklanjuti di sekolah saya, yaitu untuk berkoordinasi dengan guru BK, guru mapel, kemudian kurikulum dengan kesiswaan, bagaimana selanjutnya untuk menindaklanjuti atau membuat kegiatan-kegiatan atau langkah pertama untuk anak inklusi itu. Misalnya nanti anak-anak inklusi itu masuk ke kategori apa. Sekiranya dapat kita laksanakan bersikap disiplin ketika waktunya bermain, ya bermain, ketika waktunya sudah waktunya pulang harus segera pulang ke rumah, ya tidak dimarahi sama ibu lah.